Pinter aja Mas. Tapi dia ngomongnya di sini luar gereja. Ketika waktu itu tiba dan Tuhan menjemput dia yang kita kasihi, rasanya ada yang hilang, rasanya ada yang kosong, dan hidup tidak pernah seperti itu lagi. Yang berasal dari Tuhan Sang Pencipta. Tuhan. Kepada yang terhormat Pendeta Stefan Sulaiman, kami silakan. Kami sungguh sedang sibuk sesungguhnya, sedang mempersiapkan pembukaan semester genap besok dan sebuah Sambutan yang kedua, sambutan dari perkumpulan PITA, percintaan ibu kepada anak turun-temurun disingkat PITA, yang akan disampaikan oleh Ibu Linkan Mailake. Kami silakan. Tuhan yang kami muliakan. Terakhir bulan Desember, beliau masih mengikuti pertemuan tersebut walaupun datang dipapah oleh susternya. Tetapi pada bulan Januari kemarin, beliau sudah tidak bisa datang karena beliau sedang dirawat di rumah sakit. Shalom, Ibu Bapak dan kasih dalam Yesus Kristus, khususnya bagi keluarga besar Tulung Kusuma yang berduka. Izinkanlah saya atas nama Majelis Jemaat GPIB Philadelphia pada kesempatan ini mengucapkan turut berduka cita. Terima kasih pada Kanang Roni Makasuci atas sambutannya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengarkan riwayat hidup singkat yang dibacakan oleh Andrea Tulung. Kami silakan. Riwayat hidup singkat almarhumah Oma Laura. Oma terlahir dengan nama baptis Laura Leoni dari ayahnya Andi Kusuma dan ibunya Nice Sutra. Dilahirkan di Lamongan, Minahasa, Sulawesi Utara pada tanggal 19 Agustus tahun 1929 sebagai anak ketiga dari 4 bersaudara. Masa kecil sampai beranjak muda, Oma Laura hidup dan tinggal di Lamongan dan Manado. Ketika Oma Laura berumur 16 tahun, ia menikah dengan seorang pemuda pujaan hatinya yang 13 tahun lebih tua, pendeta Yohan Edward. Ketika itu berusia 30 tahun. Mereka diberkati di gereja Gemim Tomohon tahun 1946. Setelah menikah, pengantin muda ini terpisah sementara karena Bapak Emil melanjutkan pendidikan teologi di STT Jakarta dan Oma tinggal di Makassar di rumah kakaknya yang sudah berkeluarga, Oma Sus Turangan Kusuma. Tahun 1949, Oma Laura pindah ke Jakarta mendampingi Opa Emil. Dan di Jakarta ini lahirlah anak pertama mereka di tahun 1950, Carolina Maria, biasa dipanggil Tante Kari. Tahun 1952, Opa Emil menyelesaikan pendidikan teologi strata 1 dan keluarga muda ini kembali ke Tomohon untuk mengajar di sekolah pendeta di sana. Di Tomohon ini kemudian lahir anak mereka yang kedua, ayah saya, Johannes Anisman, 24 Juli 1950, biasa dipanggil Henry. Di Jakarta juga kemudian lahir anak ketiga dari Pak Emil dan Oma Laura, 20 Juni 1955, Herman Frederick, biasa dipanggil Om Freddy. Di tahun 1955 itu juga keluarga Opa Emil dan Oma Laura bersama anak-anak yang masih kecil dan seorang bayi berangkat ke kapal dengan kapal Van Oranje ke negeri Incaran, negeri Belanda. Opa Emil melanjutkan pendidikan teologi strata 2 di bidang spesialisasi perjanjian baru di Universitas Leiden. Di negeri Belanda, Tuhan menambahkan keluarga Tulung Kusuma dengan kelahiran Daniel Putu Ramdi panggilan Omdani tahun 1956. 2 tahun kemudian, tahun 1958 dinyanyikan Frederica Margareta panggilan Tante Tunggal. Di tahun 1960, setelah menyelesaikan studinya, Opa Emil, Oma Laura dan anak-anak mereka yang masih kecil kembali ke tanah air dan tinggal di Jakarta. Opa Emil menjadi dosen perjanjian baru di STT Jakarta, Jalan Proklamasi 27. Keluarga ini tinggal di dalam kompleks perumahan dosen STT. Tahun 1962, anak yang paling bungsu, Abraham Kamang, dipanggil Om Brani, lahir. Oma Laura sebagai ibu merawat, mengurus, memelihara ke-6 anaknya. Di masa itu sungguh penuh perjuangan. Kehidupan ekonomi dan fasilitas mereka seperti langit bumi dibandingkan dengan negeri Belanda. Ketika itu politik di Indonesia sedang mengalami gejolak besar, di antara lain Pesta, Irian Barat, Malaysia, komunisme yang memuncak pada tahun 1965. Situasi hidup di
dalam kampus dan kompleks STT Jakarta dirasakan sangat memprihatinkan. Oma Laura sebagai istri dan ibu harus mengatur ekonomi rumah tangganya. Perjuangan Oma sangat berat. Semakin berat dan besar lagi perjuangan itu ketika Opa Emil meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 28 Januari 1968. Ibarat awan mendung kemudian menjadi awan yang gelap gulita. Kini Oma Laura sendiri yang menafkahi membesarkan anak-anaknya yang relatif masih belia. Tante Carly belum tamat SMA dan Om Gandhi belum masuk sekolah. Oleh rekan-rekan dosen Opa Emil dan Program Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, Oma Laura diberi pekerjaan sebagai pegawai di perpustakaan STT dan tetap tinggal di kompleks perumahan dosen STT. Ketegaran, ketabahan, kerja keras, jujur dan iman percaya dari Oma Laura dengan semangat juangnya yang besar ternyata tidak sia-sia. Semua anaknya bertumbuh sehat dan berpendidikan baik. Setelah Oma Laura pensiun dari STT Jakarta, ia kemudian menikmati hasil perjuangannya yang panjang dan penuh air mata. Kemudian menikmati hidup ini sebagai air mata jernih dan sejuk. Oma Laura tinggal berpindah-pindah ke rumah anak-anaknya untuk menikmati kebersamaan dengan cucu-cucunya. Hidup yang kita hadapi memang tidak lepas dari penderitaan. Kematian orang-orang yang paling dekat dengan hidupnya yaitu kematian cucunya, kakakku, yang sakit pada tahun 2004 meninggal dunia. Kemudian kematian putranya, laki-laki yang paling tua, ayah, 11 Oktober 2014. Sejak meninggalnya ayah itu, kondisi kesehatan Oma Laura terus menurun dan semakin merosot. Dan akhirnya tutup usia meninggal dunia pada 7 Januari 2015 dalam usia 83 tahun. Oma ketika meninggal dunia meninggalkan 5 anak, 10 cucu dan 2 cici. Demikianlah riwayat hidup singkat Oma Laura dan Pamela Kusuma. Sambutan yang terakhir kita akan mendengarkan bersama dari keluarga besar Tulung Kusuma yang akan disampaikan oleh anak tertua Ibu Carly Limbo Tulung. Kami silakan. Setelah sambutan ini, kami mempersilakan paduan suara Presbiter GBI Jemaat Philadelphia. Shalom, Ibu-ibu dan Bapak-bapak, dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Perkenalkan saya mewakili keluarga besar Tulung Kusuma untuk menyampaikan beberapa hal. Kita telah mendengar dalam pembacaan riwayat hidup dari Mami atau Oma Laura. Oma Laura Tulung Kusuma yang tadi dibacakan keponakan doa dan Lea, yang menggambarkan bahwa beliau hidup dan bergaul sangat dekat dengan lingkungan gereja. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada lingkungan dan lembaga-lembaga di mana Mami atau Oma meluangkan waktunya. Dan
Dan untuk itu, pertama ucapan terima kasih ini ditujukan kepada satu pemimpin Gereja Masihi Injili Minahasa, kedua STT Jakarta, yaitu Sekolah Teknik Teologi Jakarta, GPIB Paulus Jakarta, GPIB Ora et Labora BSD Serpong, GKI Pamulang, GPIB Philadelphia, PKLU GPIB Paulus, dan Ikat Melati Perkumpulan Itu para Anak Turun Temurun. Dan juga kepada semua pihak yang membantu, mendoakan, mendukung seluruh kehidupan Mami sampai dengan akhir hayat Mami. Semoga Tuhan membalas semua budi baik yang diberikan kepada Mami semasa hidupnya. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Tuhan yang kami sebut dengan hormat Oma Laura Wilhelmina Tulung Kusuma. Jemaat diundang berdiri, kita memuji Tuhan Maha Kasih yang ilahi. Marilah kita habiskan ibadah. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menguatkan, menghibur dan memelihara saudara. Amin. Silakan duduk. Kasih kami berdoa meninggalkan kepentingan yang merintih, kesedihan yang mendalam, ketakutan yang mengerikan. Kami sekalian turut berdoa bersama. Walaupun kematian itu merupakan kenyataan, kebenaran yang menyakitkan, tetapi Yesus Kristus telah mengalahkan kematian itu dengan kematiannya sendiri. Oleh kematiannya, dia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, Dia membebaskan mereka yang seumur hidup
dengan kebangkitannya, maut telah ditelan dalam kemenangan Kristus. Maut tidak memiliki sengat lagi. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia, Yesus Kristus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segalanya mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Syukur kepada Tuhan yang telah membentuk dan melindungi keluargaku dalam kandungan ini. Firman Allah, lihatlah aku telah melukiskan kau di telapak tangan, tembok-tembokmu tetap di ruang mata. Syukur kepada Allah yang Maha Baik. Rasul Paulus menulis dalam surat Roma tentang imannya pada Kristus, Kristus Yesus yang telah mati dan yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita.
Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Baik maut maupun hidup tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terpujilah Kristus segala benua dan langit ini lagu kesayangan dari Laura Tulung yang ia nyanyikan juga sering dalam bahasa Belanda. Ibu-ibu yang berbahasa Belanda, Bapak silakan mendukung lagu ini. Terpujilah
Kami menyerahkan pelayanan ini untuk kejunjungan dan keluhuran nama Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Mohon berdiri. Matius 7 ayat 7 dan 8. Yesus bersabda, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Demikian pembacaan kitab suci dan pujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang kasih, saya memimpin di sini sebagai pendeta, tapi saya juga sebagai anaknya. Saya pertama kali mengenal keluarga Tulung itu tahun 1968. Saya masih sekolah di Mumbai, baru saya masih SMA. Dibawa, saya pergi di Jakarta dan dibawa oleh saudara-saudara sepupu saya, Linda, Yana Kari, ke pesta di rumah Muncul Orang. Anak-anaknya Yona itu salah satu teman mereka, bukan teman saya tidak kenal. Kemudian ketika saudara sepupu saya ini, saya tidak tahu siapa yang bicara dulu, barangkali Linda yang dekat sama saya di bilang, Ruf, cuma ada dia terlona yang pakai gaya merah. Wow, cantik sekali. Itu anak pendeta. Kalau di Sumatera anak pendeta tidak cantik. Ini luar biasa. Siapa ini? Itu the Dr. Van Dominic Tulung. Itu pertama kali saya, dan itu adalah kami, karena dia supaya dengan saya berumur pada waktu itu 17-18 tahun. Jadi kali ini memang masih bongkar dan really pretty. Saya tidak mau menaksir karena saya dari Deso, dari kampung Mumbai, baru, dan dia pada waktu sejarah dari seorang pacar yang tampan sekali. Ibu itu tidak menjawab saya, tapi sekali saya bisa. Kalau kita lihat dia jalan lurus, tapi karena L juga, tapi liku-liku. Kalau jalan lurus, saya tidak bisa pendeta, saya perlu berubah, saya sudah bertunangan sama pinggang, saya balik. Dan saya minta, bolehkah saya menikah dengan ibu? Dan mami bilang boleh. Seperti sama Oma Mijen, aduh saya bilang, Oma, saya mau kawin dengan ibu. Terus dia bilang, boleh saya kasih silver queen. Kemudian saya pegang tangannya melorot dulu, saya bilang, please bless me. Dan dia berkata, itu rumah saya memberikan catatan sini. Ada 3 elemen di dalam khotbah atau di dalam catatan khotbah almarhum pendeta Johan ini. Mintalah. Dalam bahasa Yunani, karena dia seorang ahli dan aiteo. Aiteo itu artinya ibarat pengemis dalam ketidakmampuannya datang kepada Anda dalam kemampuan Anda mengemis. Kita tidak usah perlu malu kalau kita mengemis pada Tuhan. Kita malu kalau mengemis pada orang lain.
minta. Yang kedua, elemen kedua, carilah zeteo dengan sungguh-sungguh dan tekun sampai dapat. Kalau belum dapat, jangan pernah merasa puas. Kemudian ada istilah push, prayer until something happen. Berdoa terus sampai sesuatu terjadi. Itu iman. Dia mendapat spiritual dari almarhum suami. Ibu saya ini memberikan catatan khotbah suaminya, ayah saya, Rufi, coba dia baca. Coba kasih hati sama mama. Saya jelaskan. Persis saya jelaskan sama saudara-saudara. Ketoklah hurufnya. Huruf artinya ketut terus, jangan berhenti. Ketut terus sampai Tuhan membuka pintu. Ibu tolong suka cerita dulu pada awal saya berkenalan dengan beliau, bagaimana hidupnya itu setelah kematian, setelah dia pulang dari Belanda dan setelah kematian suaminya, itu ibarat suatu angin ribut paling besar yang mantap mereka keluarga ini. Tapi dia tetap berdiri dan lagu ini bagus sekali. Di angin ribut menyerang, Yesus dimensil bemin. Kita nyanyikan dalam bahasa Indonesia, bahasa Belanda, dan bahasa Inggris. Nyanyikan dengan penuh perasaan. Amen.
Ku berbahagia. Mohon berdiri, kita menyanyikan lagu ini. Nyanyikan dengan penuh semangat dan gembira. dari kitab terakhir, ayat terakhir dalam Alkitab, sehingga firman Allah itu hidup walaupun buku ini sudah tidak ditulis lagi. Open-ended Bible. Terima kasih. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, Bapak Saudara-saudara dikasih Tuhan. Saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai rencana untuk perjalanan menuju
tertibnya dan lancarnya perjalanan bagi kita yang akan ikut menghantar kepergian dari Tante Rora yang kita kasihi. Jadi rencana perjalanannya adalah kita akan keluar dari sisi kanan gereja ini, akan terus ke jalan besar dan menempuh jalan Bintaro utama, terus kita akan melewati sampai tembus sektor 1. Kita akan masuk jalan kesehatan, veteran, dan selanjutnya kita Kusir. Itu rute yang sudah kesepakati dengan baik koridor, dan urutan-urutannya adalah bahwa di depan, di belakang koridor adalah mobil jenazah dan akan diikuti dengan kendaraan dari anak-anak dari tante dan cucu-cucu. Setelah itu para hadiah tolan yang berkerumun untuk ikut ke tanah kusir. Dan kita akan lakukan pengaturan. Mungkin ada beberapa yang sudah mungkin bertukar kendaraan di sini, mungkin lebih ininya, mungkin bisa diatur dengan yang akan mengantar. Ya,
sana. Lagi naik. Lagi itu angkat. Angkat bukan. Angkat. Ah. Dorong ke dalam. Ya, oke. Awas tangan. Awas tangan. Tuhan yang mempunyai kehidupan telah menggandeng dan menuntunnya kepada kebenaran. Jadi jalan itu juga tuh. Ya pokoknya anak keluar ini. Ikut foto ini keluar kanan. Kalau tengah khusus keluar di belok kanan gitu. Kalau di sini kan, iya. Mas ini belok kirinya. Iya, keluar kompleks. Iya. Pokoknya anak keluar ikut Tahu jalan-jalan. kalau yang keluarnya tahu, mungkin balik ke kesehatan Iya. itu juga. Iya, nanti lewat kolong tol lurus. Dia, iya. Udah di mobil tuh yang aja. Ya udah. Siap aja. Kami sebut dengan hormat Ibu Laura Wilhelmina Tulung Posuma. Terimalah salam Tuhan menyertai saudara-saudara. Kita memuji Tuhan. KJ 438. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Saudara-saudara, kita datang berkumpul di tempat ini untuk memakamkan jenazah saudara kita, ibu kita, kekasih kita, Ibu Laura Wilhelmina Tulung Posuma. Meskipun kita berduka cita karena kepahitan maut menjadi bagian hidup kita, namun hidup yang kekal yang telah dijanjikan Kristus menghibur kita. Firman-Nya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada,
kamu pun berada. Firman-Nya lagi, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Maka bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita berdoa menurut doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan jangan kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan. KJ 364 berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Allah Maha Kuasa dalam kasih karunia yang besar telah berkenan memanggil kepadanya Ibu yang kami cintai, Laura Wilhelmina Tulung Posuma. Sekarang kita akan memakamkan jenazahnya. Manusia itu dalam bahasa Ibrani Adam. Tuhan menciptakan manusia dari tanah, dan dia akan kembali kepada, dalam bahasa Ibrani, Adamah, yaitu tanah. Namun kita memakamkannya dalam pengharapan yang teguh akan kebangkitan bagi hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ia akan mengubahkan tubuh yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuat kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudara-saudara, saya mohon dengan hormat supaya sebelum diturunkan, anak-anak dari Ibu Laura Tulung Posuma menaburkan bunga di atas peti ini, dan kemudian peti ini akan diturunkan oleh petugas. Silakan. Di tengah. Di tengah. Bersama dengan cucu-cucunya, Freddy, Rumeta, Andika.
bantu tolong. Meta kasih sini sama Karissa. Andika sama Mosya. Bengkang alas kayu. Kita Lengsi. Andrea. Sama Yudi. Saya minta satu lagi teman mami yang sangat lama dari negeri Belanda, Tante Leonie Radius Prawiro. Tante Leonie kenal betul sama papi mami dari Belanda dulu. Oh, sepegang. Mari kita menyanyikan makin dekat Tuhan kepadamu. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkat
dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Sebelum kita masuk pada ayat kedua, ada dua cucu Oma lagi yang di Amerika, Sean dan Troy, diwakili oleh ayahnya Bishop Siahan. Silakan taburkan bunga. Buatlah tanganmu tampak jelas, tanggamu tetap. Buatlah tanggamu tampak jelas, dan para malakmu yang bergegas mengimbau diriku dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Saudara-saudara, saya akan menyampaikan berkat. Mohon berdiri semuanya. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus yang telah mengalahkan kematian dengan kebangkitannya yang jaya dan agung. Terimalah damai sejahtera dan berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. 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 Sekarang kepada para petugas dimohon bantuannya untuk menurunkan peti jenazah ini ke dalam makam. Cepi mewakili keluarga Tante Sesterangan Posuma almarhumah. Ya, sekarang kami menyerahkan kepada petugas untuk segera menutup liang lahat ini.
Sambil yang lahat ditutup, kita akan menyanyikan pujian Dua Sahabat Lemah 98, Rumah tempat yang senang, di mana tidak lagi perang dan tidak sukar dan celah. Ke situ aku rindulah, sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu, sabar, sabar, beri kuat padamu. Halaman 7, Bapak Ibu, kita memuji Tuhan. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Kita saksikan salib papan nama Oma Laura Wilhelmina Tulungposuma ditanam oleh anak. Semua pegang terus. Dan keluarga untuk meletakkan karangan bunga di atas makam Mama terkasih. Kami persilakan Ibu Pinkan. Kami persilakan Ibu Pinkan, Pak Wane dan anak-anak untuk meletakkan karangan bunga. Ibu Pinkan meletakkannya di pas di bawah salib, memanjang di atas. Ya, nanti ada. Ya, anak. Yang berikutnya kami memberikan kesempatan kepada adik kandung almarhumah Tante Leida untuk meletakkan karangan bunga di atas makam kakak tercinta. Kemudian Ibu Karli untuk meletakkan karangan bunga diikuti oleh Ibu Dini. Kami silakan. Ibu Dini ya. Kemudian Bapak Freddy untuk meletakkan satu karangan bunga. Bapak Freddy silakan. Kemudian Bapak Dani.
Di depan salib boleh. Iya. Bapak Dani dan diikuti oleh Bapak Bremi. Pak Brami. Ya. Kemudian kami mempersilahkan wakil dari jemaat GBIB Jemaat Philadelphia, koordinator sektor pelayanan 3, di mana keluarga Wane Tulung bermukim. Kami persilahkan Penatua Rita Marbun untuk meletakkan sebuah karangan bunga. Kami juga berikan kesempatan kepada Tante Kori. Kemudian dari cucu-cucu Gama Wani pertama meletakkan karangan bunga. Mehta, Keisha dan Rensi. Dan sisi sini boleh. Kemudian Cindy, Karisa, Andrea, Andika meletakkan karangan bunga. Ya, Mil. Sorry. Ya, Pak Sana. Kami juga mempersilahkan Bapak Ferry Posuma untuk meletakkan satu karangan bunga. Bapak Ferry Posuma, Ibu Marja, silakan meletakkan satu karangan bunga. Bagi kaum kerabat atau sahabat yang masih mau meletakkan karangan bunga, kami persilahkan untuk meletakkannya dan boleh menaburkan kembang di atasnya. Kami juga mempersilahkan Ibu Ria Lemenpo untuk meletakkan satu karangan bunga. Ibu karangan bunga aja, boleh? Ya. Iya.
Ibu udah tadi. Ibu Arti, kami persilakan Ibu Arti untuk meletakkan karangan bunga. Yang kosong. Satu sana. Siapa lagi? Yance. Bapak Yance Manopo, kami silakan untuk meletakkan karangan bunga. Bapak Yance Manopo, ya. Sama Chris berdua. Ya. Sini. Masih ada bunga. Habis. Tabur. Kami memberikan kesempatan kepada semua kerabat, Sandai Tolan, sahabat, untuk menaburkan kembang di atas makam almarhumah tercinta Ibu Laura Wilhelmina Tulung Kusuma. Kami silakan. Taburan bunga. Silakan. Kami mempersilakan keluarga dari Ibu Dini untuk menaburkan kembang. Kami silakan keluarga dari Ibu Dini. Ibu Dewi. Siapa? Nggak datang? Perwakilannya ada. Ya, mari. Silakan untuk menaburkan kembang. Ibu Dewi, ya. Ibu Tata. Panggil sekalian aja. Ibu Tata, Ibu Dewi, Ibu Mila. Kambingnya banyak. Sini mana kambing? Sini Bu, madep mari Bu. Bu, lihat mana Bu. Kepada sahabat siapa saja, mari kita sama-sama menaburkan kembang di atas ibunda tercinta, oma tersayang, teman yang terkasih, Mama Laura Wilhelmina Tulung Kusuma. Gam. Yes. Gam.
Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, setelah kita melaksanakan penaburan kembang dan peletakan karangan bunga di atas makam yang kami kasihi Ibu Laura Wilhelmina Tulung Kusuma, kini kami mau memberikan kesempatan kepada keluarga untuk menyampaikan ungkapan rasa sukacita dan terima kasih yang sebesar-besarnya di dalam sambutan kami. Yang kami hormati, atas nama Ibu tercinta kami, Ibu Laura Wilhelmina Tulung Kusuma, kami ingin menyampaikan berbagai macam ucapan terima kasih. Izinkan saya yang pertama ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada keluarga Warga Kusuma. Kenapa? Yang pertama yang kami sebutkan keluarga Warga Kusuma. Sebenarnya keluarga Warga Kusuma adalah keluarga kami sendiri, karena Dini, istri dari almarhum Hani Tulung, datang dari keluarga tersebut. Untuk diketahui, Mami 2 tahun terakhir ini hidup bersama-sama Hani di Pamulang, di Watana Harja. Dan harus diakui, dalam 2 tahun terakhir setelah kepergian kakak tercinta Om Buce Kusuma, kondisi Mami perlahan-lahan memang mulai menurun. Dan pada waktu itu kami sebenarnya secara khusus ingin agar supaya bisa ditangani oleh kita. Tetapi pilihan dari Mami ingin bersama-sama dengan Hani. Oleh karena itu, beliau menetap 2 tahun terakhir ini dengan Hani. Sebelumnya mungkin perlu saya juga ceritakan sedikit. Mami selama bertahun-tahun setelah selesai masa tugasnya di STT, tinggal di BSD, di Bumi Serpong Damai. Dan yang menarik, beliau tidak ingin mengikuti salah satu putra-putrinya karena merasa tidak ingin mengganggu. Dan kemudian bertahun-tahun hidup sendiri, pertama tentu dengan Om Buce Kusuma, dan setelah Om Buce Kusuma meninggal, beliau sendiri dengan pembantunya. Dan kemudian setelah kami lihat bahwa tidak lagi mungkin tinggal sendiri, kami memaksa agar supaya beliau memilih salah satu rumah anaknya. Dan beliau memilih untuk tinggal bersama Hani dan Dini. 2 tahun tinggal di sana, dan akhirnya kita ketahui Hani meninggal dunia pada bulan Oktober yang lalu. Kondisi semakin menurun, dan disitulah kita lihat di luar Dini, karena Dini adalah tentu salah satu saudara kami, keluarga Warga Kusuma berperan secara keseluruhan, secara aktif mengurus dan merawat Mami yang praktis membutuhkan bantuan dan perhatian secara lebih intens. Oleh karena itu, izinkan saya atas nama keluarga pertama ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga Nugroho hadir di sini, Nuk dan Dewi, juga ada putrinya di sini, dan juga kepada kakak-kakak Dini yang secara langsung turut membantu mengurusi ibu kami tercinta. Kemudian yang kedua, yang tentu tidak kalah penting, sebagaimana sudah disampaikan oleh kakak kami Carly tadi di gereja, dalam kehidupannya praktis, Mami besar di dalam lingkungan keagamaan. Oleh karena itu, izinkan kami pertama mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Persekutuan Gereja Indonesia yang dulu pada waktu zamannya masih bernama DGI, Dewan Gereja Indonesia. Papi kebetulan berkesempatan untuk menjabat sebagai salah satu ketuanya pada masa sehidupnya. Juga diketahui Papi menjadi dosen di STTH Jakarta. Tentunya kami ingin mengucapkan kembali terima kasih kepada STT Jakarta, dan berturut-turut Mami terdaftar di GPIB Orait Labora karena menetap di BSD. Tetapi 2 tahun terakhir ini karena tinggal di rumah Hani di Pamulang, beliau juga aktif masuk di gereja GKI Pamulang. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih, dan tentu tidak kalah pentingnya karena sering berkunjung baik utamanya ke Pinkan, maka GPIB Philadelphia menjadi salah satu tempat, bahkan
Kalau saya tidak salah, kami merayakan hari ulang tahun Mami yang ke-80 dituan rumahi oleh GPIB Philadelphia. Dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih. Kita lihat bersama tadi bagaimana ramahnya lingkungan di Jalan Camar 13 tadi. Kita ketahui hampir semua lingkungan terblok karena kegiatan kita selama 3 hari. Oleh karena itu kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat lingkungan Jalan Camar 13. Kemudian juga kepada RT RW 0508 Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, atas keramah tamahannya, atas kesediaannya, atas toleransinya, sehingga kami dapat secara berturut-turut 3 hari ini menghibur keluarga dan lain sebagainya. Kami juga mendapat bantuan dan perhatian, dukungan serta doa yang tidak kalah pentingnya dari berbagai pihak, antara lain dari koleha-koleha Mami maupun dari anak-anaknya. Yang izinkan saya menyampaikan sini rasa terima kasih kami antara lain kepada manajemen Rabobank, di mana tempat Rami bekerja. Kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan ekspresi rasa terima kasih kami kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, di mana kebetulan saya bekerja di situ, dan juga kepada Mastercard Indonesia, tempat Yuli bekerja, kemudian juga Teh Botol Sastro, kemudian rekan-rekan kami TVRI, RRI, dan LKBN Antara yang juga hadir di tengah-tengah kita saat ini. Dan yang tidak kalah pentingnya juga perwakilan dari masyarakat telekomunikasi, tidak saya sebutkan satu persatu karena hadir beberapa perwakilan dan juga sangat aktif membantu kami, terutama di dalam kebaktian-kebaktian penghiburan. Juga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia yang juga merupakan alumni tempat kami kuliah dulu, yang ikut serta menyampaikan rasa duka dan memberikan dukungan pada kami sekeluarga. Dan yang paling penting, yang paling utama tentu seluruh yang hadir di sini maupun pada masa perkabungan kami pada tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9 yang membantu kami, yang menghibur kami, yang memberikan dukungan, yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Bahkan beberapa sudah menyatakan tidak ingin disebut namanya. Oleh karena itu perlu kami informasikan di sini, kami mendapatkan bantuan, mendapatkan perhatian, mendapatkan sumbangan yang begitu besar, baik fisik maupun non fisik, dari berbagai pihak. Akhir kata sekali lagi saya atas nama keluarga besar Tulung Kusuma ingin menyampaikan terima kasih dan penghormatan, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ibu dan bapak sekalian atas semua bantuan, doa maupun perhatian yang diberikan. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan demikian berakhirlah sudah pelaksanaan ibadah pemakaman yang terkasih Uma Laura Wilhelmina Tulung Kusuma pada hari ini. Kiranya Tuhan akan memberkati keluarga besar Tulung Kusuma dan memberikan semangat dan di dalam iman kepada Yesus Kristus, dan sudah khususnya Tuhan Yesus akan memberikan penghiburan sejati. Terima kasih. Sebelum kita bubaran, saya minta para cucu-cucu di depan ini difoto, kemudian anak-anak paliar, Rencik ada paliar. Nah. Lihat kemari. Ya. Lagi. Ya. Oke, terima kasih. Sekarang Harley, Freddy, Dani, Brani. Tingkat ya. Yang sorry. Kita mantu. Ya. Jangan bertumpuk. Anak-anak dulu, anak-anak dulu. Mantu-mantu. Hah? Fotonya lupa. Ya. Oke. Anak-anak mantu papi. Bagus sekali. Tunggu, tahan dulu, tahan. Tahan. Tahan.
Tahan dulu. Tahan terus. Tahan nafas. Ya. Tahan ya, tahan sedikit lah, tahan. Sudah, terima kasih. Sekarang anak-anak mantu. Oke, ya. Yang masih aktif, non-aktif. Oke, Kuti. Hilang. Ada kirim. Dah. Iya. Nah, pegang, foto. Tunggu dulu, tante. Satu lagi. Nah, ini. Ya, jangan lama-lama. Pegang, duduk. Nah, iya. Bisa jatuh nanti. Tunggu, event just. Ya. Tunggu. Itu tante Ida bagaimana nih? Digendong. Bisa kok jalan. Dik. Yang pedang di belakang jangan keluar kepalanya, sembunyi. Yang di belakang ngumpet ya, yang di belakang Oke. Ready. 1, 2, 3. Nah, kali lagi. Ya. Oke. Kalau tadi kan kelihatan pas kaki ya. Ya. Oke. Sudah siap. Makasih. Oh, masih Namboro. Masih Namboro. Udah? Aduh, belum. 1, 2. Tunggu. Dapat semua toh? Dapat semua. Tunggu sekali lagi. Lepas, tahan napas ini. Oke deh. Pencet aja. Iya. Neta nanti. Kita tunangan bukan? Foto. Ya. Sini dulu. Itu masih sampah tadi. Ponakan. Salah lagi enggak? Tunggu. Oke deh. Ya, sekarang Bapak. Pupu. Ayo, 1, 2, 3. Semua lagi ya? Nah. Ini. Campur ini. Campur sari. Enggak jelas. Justin masuk situ, Justin. Oke, lihat sini. Justin. Pantas dari mana? Ya, mundur. Ya. Oke. Ya, siapa? Sini lo kan. Ini. Ya, lihat sini semua. Lihat sini ya. Sama-sama lihat sini. Lihat. Tunggu tante. Ya. Udah. Oke, 1, 2. Lagi. 1, 2. Oke. Mantap. Oh. Iya, kok kami Oke. Sini aku foto. Depan sini. Nah, lihat sini ini. Ya. Udah, siap. Ya. Gantian. Ya, sini ya. 1, 2. 5. Ya. Lagi nih. Mana itu kamera? 1, 2.
Oke deh. Oke, thank you. Waduh, keluarga Jonggol siapa? Mas Bambang kok Siapa lagi? Nanti kita selfie tuh. Selamat. Awas itu yang Rizky. Selamat. Ya nanti dong fotoin kita. Tuh. Udah aku fotoin. Ayo, kamu kita ke sini. di sini ambil. Bisa. Ya. Sudah semua ya? Masih ada lagi? Sini ya, Tuhan. Nah, ke pinggir sini ya. Jangan goyang. Ini. Ya, 1, 2. Ya. Terima kasih. Zoom. Ya saja. Kasar pun tidak baru balik. Udah. Banyak. Ini kurang bagus. Oh iya, bagus. Bisa kamu ambil. Ya. Siap. Senyum. Satu, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Anda cari-cari. Ya, 2 kali. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Dani sekeluarga. Itu di Om Fido udah. Jumlah lagi. Iya, Raymond nanti nas. Ya, Raymond sebelah sini seimbang. Tunggu. Di sebelah sini nih. Oh, iya minggir sedikit. Supaya rapi gitu. Ya. Ya, 1, 2. 1, 2. Nah, mantap. Apa lagi? Apa lagi? Mami, iya. Ferry juga tahu. 1, 2. Tahu? Iya, saya timbannya orang sini. Sekali selama Anda datang karena mesti ikut orang pe kubur. Aduh, kita tajakin di situ. Harga. Hah? Mata. Tadi habis. Kayaknya Om Andring ya? Nggak datang ya? Oma? Luar negeri? Itu bongkar tubuhnya. Luca di mana? Luca di jalan sebelah. Di Sana dekat saung itu. Nah, sini nggak apa-apa tuh. Bersih. Ya pas lagi sana. Iya. Masih ada saudara. Itu masih ada satu. Ini namanya di sini, Mam. Ya nanti sebentar. Oh. Ipon ya, Ipon. Mau foto dulu kok. Tuhan, terima kasih ya Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan bila siang hari ini kami dikumpulkan Tuhan dalam sukacita, dalam syukur kami di mana kami mengantar Tuhan oma kami, Tante Laura Tuhan yang sangat kami kasihi, di mana dia saat ini Tuhan terlebih dahulu Tuhan berpulang ke rumah Bapa di surga. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami percaya semua kami yang ditinggalkan, kami percaya semua kami diberikan penghiburan dan sukacita. Begitu juga kami yang saat ini Tuhan ada di kuburan Oma Mice, Federica, Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus, Engkau tahu Tuhan kami semua para
anak-anaknya, para cucunya, dan semua kami yang ada di sini. Engkau tahu Tuhan keberadaan kami. Kami percaya ketika kami semua ditinggalkan oleh orang-orang yang kami kasih, kami semakin dipersatukan oleh-Mu Tuhan, semakin mengasihi satu sama lain Tuhan, semakin topang menopang Tuhan. Walaupun kami terpisah jarak Tuhan, ada yang di Jakarta, ada yang di Manado, bahkan ada yang di luar negeri, di Amerika maupun dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan, tali kasih persaudaraan itu tidak pernah putus, karena Yesus sudah bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus sekembalinya kami ke rumah kami masing-masing, kami ditinggalkan dalam keadaan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, tubuh yang prima untuk kami bisa beraktivitas lagi untuk hari lepas hari kami ke depan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dapat semua. Foto sekali. 1, 2, 3. Bagus. Iya, iya.